Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi resiko pasar. Definisi resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Resiko pasar disebut juga dengan resiko menyeluruh karena sifat umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya, krisis ekonomi dunia tahun 1930, krisis ekonomi Indonesia 1997 dan 1998, Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage 2007, Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi baht, Perang Teluk Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Jika suatu situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen kontrol, maka itu masih dianggap aman. Namun, jika sudah berada di luar kendali, maka perusahaan akan mengalami permasalahan, baik secara finansial maupun non-finansial. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha maksimal untuk meminimalisasi dan bahkan berusaha menghilangkan risiko pasar, walaupun secara fakta pada saat risiko pasar terjadi, beberapa perusahaan harus melakukan strategi merger, akuisisi, perampingan, divestasi, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat, diversifikasi horizontal, dan sebagainya, di mana tujuannya ada berbagai, sebab salah satunya adalah menyelamatkan perusahaan. Keputusan yang dilakukan dalam menyelamatkan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan. Future aspect merupakan salah satu dasar keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus, namun lebih dari itu, yaitu bersifat sustainability atau berkelanjutan. Mengamati dan memahami sesuatu perusahaan secara kompleks baik secara internal dan eksternal adalah menjadi syarat mutlak seorang manajer yang profesional adalah di mana jika ia bisa memahami dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Di sini ada bentuk-bentuk resiko pasar. Resiko pasar secara umum ada dua bentuk, yaitu general market risk, resiko pasar secara umum. Ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy, kebijakan uang ketat, dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrument, berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Yang kedua, specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai, di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain.
Salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan ekspose oleh berbagai media sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Produk yang dijual oleh perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa baik cetak maupun elektronik akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Salah satu pihak yang paling urgent dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate related instrumen adalah perbankan. Dengan begitu, mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke bank. Contoh, pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan bunga kredit secara sliding rate adalah hitungan yang pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Kategori yang masuk general market risk. Beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risiko pasar secara umum. Foreign exchange risk. Dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal capital market berada dalam pengawasan Menteri Keuangan melalui BAPEPAM, LK Badan Pengawasan Modal dan Lembaga Keuangan. Pasar uang money market berada di bawah pengawasan Gubernur Bank Indonesia. Pada prinsipnya, kedua bentuk pasar ini saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Pengertian pasar keuangan atau financial market adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang, currency, seperti yang dilakukan di pasar uang. Capital market dan money market saling mempengaruhi dan dipengaruhi karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjaga pasar ini berada dalam kondisi yang diharapkan. Foreign exchange risk bagian dari money market. Aktivitas perdagangan ini mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara di dunia. Interest risk. Suku bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Commodity position risk, resiko perubahan nilai komoditi adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian, komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Faktor fundamental ekonomi, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, campur tangannya financial authorities, pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, likuiditas pasar, suburnya kegiatan arbitrage adalah prosedur pembelian produk di pasar secara simultan pada harga serendah mungkin dan menjualnya pada harga lebih tinggi guna memperoleh keuntungan. Dalam konteks forex procedure ini memungkinkan para trader untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga mata uang asing dalam waktu yang singkat. Equity position risk, resiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perubahan atau stock and share mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Politik risk,
sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan.